Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Kusuma Agung, NPM 19012010335 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu E dengan dosen Ibu Mentari Clara Dewanti, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi manajemen terpadu dengan studi kasus, yaitu 3 bulan lalu PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman F&B telah melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu masing-masing cabang tersebut dipimpin oleh seorang general manager, yang mana masing-masing dari kantor cabang tersebut itu diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan terakhir, dan buatlah serta belilah penjelasan mengenai yang pertama itu ada 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Lalu di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur tersebut, yaitu yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses untuk memproduksi produk atau barang pada suatu periode tertentu yang dilamarkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya manusia, baik tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pengaturan rute produksi, adalah proses penentuan jalur rute produksi ini melalui sistem pekerjaan dan urutan operasi sesuai produk, meliputi kuantitas dan kualitas dari suatu produk. Yang ketiga itu ada pengelolaan anggaran, adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangnya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, serta pengawasan atas realisasinya pencatatan dalam sistem akuntansi perusahaan tersebut. Next, yang keempat itu ada rencana produksi, adalah proses untuk membuat rencana produksi barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang dilamarkan atau dijadwalkan. Dan kelima itu ada pemantauan stok, yaitu pemantauan barang atau produk yang disimpan oleh perusahaan untuk nantinya dijual di periode yang akan datang. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan dengan minimal 20 produk. Yang pertama, kita masuk melalui menu Odo. Kenapa? Di sini saya menggunakan menu Odo tersebut. Lalu setelah itu pada menu Odo tersebut kan bisa kita pilih menu inventory. Lalu pada menu inventory ini kita bisa memilih menu produk. Nah, ini kenapa muncul menu seperti banyak ini dalam jumlah 20 produk, karena ini sudah dibuat. Kita bisa buat menu baru, ya. Pada menu produk kita klik create, lalu kita kasih nama ini sebagai menu apa, misalnya itu menu coklat. Nah, setelah itu kita pilih yang ini konsumen, yang ini ordernya kita ganti dengan order qualities. Nah, surprise ini kita isi harganya, misalnya harganya itu kita patok 10.000. 10.000 ini selesai, kita klik costnya ini apa. Costnya ini adalah modal pembuatan dari si coklat ini tadi. Modalnya bisa kita isi yaitu dengan sejumlah Rp5.000. Nah, setelah ini jadi, produk kategorinya ini kita isi dengan makanan cepat saji. Lalu produk kategori ini juga bisa kita ganti dengan yang lain, semisalnya itu kategori minuman. Nah, ini bisa kita save. Nah, setelah hal ini tersebut keluar, kita bisa save pada menu produk tadi. Nah, setelah selesai akan muncul ada menu produk tersebut, yaitu seperti ini. Lalu setelah tercipta produk seperti contoh tersebut, kita kembali pada menu produk. Nah, ini akan muncul sesuai dengan produk yang kita
ketik pada menu persediaan tadi. Setelah menu persediaan produk tadi selesai, kita kembali ke menu pada awal aplikasi Odoo, lalu kita klik pada menu sales untuk menjelaskan mengenai siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai atau kredit. Nah, setelah muncul menu penjualan seperti ini yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa membuat menu penjualan baru pada menu create ini, lalu kita isi customer-nya dengan nama siapa, seperti bisa kita isi dengan namanya Erlangga Kusuma. Explain-nya ini bisa kita isi sesuai tanggal jika si pembeli ini memilih menu kontan. Lalu jika si pembeli memilih menu kredit, kita bisa isi dengan tanggal sesuai setelah tanggal pemberiannya, seperti tanggal 30 Desember ini. Payment ini kita bisa isi immediate payment sebagai pembayaran kontan, lalu yang kredit ini menyesuaikan dengan jumlah hari yang dipilih dari si customer tadi. Lalu ketika sudah terjadi transaksi penjualan tersebut, kita bisa isi ini dengan menu produk yang diinginkan si calon konsumen seperti ini. Nah, setelah hal ini terjadi, kita bisa save menu yang dipilih konsumen tadi pada menu penjualan. Setelah kita save, kita bisa pilih send email untuk meneruskan ke menu penjualan tadi. Nah, ini kita bisa send agar si konsumen bisa segera melakukan pembayarannya. Nah, setelah si konsumen tadi menyelesaikan pembayarannya, kita bisa klik pada menu send by email tadi. Nah, setelah ini terisi dengan yang ini tadi, kita bisa send. Nah, setelah ini terjadi tersebut, kita bisa klik pada menu sales order. Lalu kita bisa klik confirm. Nah, ketika ini sudah search ordernya tadi bisa keluar seperti ini, kita bisa klik invoice, lalu kita pilih regular invoice, lalu kita klik kembali pada menu klik invoice. Nah, setelah ini keluar pada menu tadi, kita bisa klik pada menu invoice. Lalu kita bisa melihat ini terlihat keluar pada tampilan seperti ini, lalu kita klik menu confirm. Nah, setelah ini keluar seperti tampilan ini, kita bisa klik register payment, lalu kita pilih kalau yang kontan bisa melalui cash, kalau yang kredit bisa melalui bank. Dan pada contoh tadi kan melalui metode pembayaran kredit, lalu kita bisa milih pada menu bank. Setelah itu kita treat payment. Nah, setelah semua itu keluar pada menu pembayaran, kita bisa
Lalu setelah pada menu modul penjualan tadi selesai, kita klik pada menu akuntansi. Nah, pada menu akuntansi ini kita akan menyelesaikan persoalan yaitu pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan pada poin 1 sampai 3 tadi. Nah, lalu ketika sudah masuk pada menu modul akuntansi ini, kita klik menu reporting. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ada menu 4 yaitu 4 menu yaitu profit and loss, balance and sheet, executive summary, dan terakhir ada cash flow and statement. Lalu kita klik pada profit and loss. Nah, pada menu profit and loss ini berisi dari keseluruhan hasil penjualan dari pembelian si konsumen tadi. Lalu setelah profit and loss ini selesai, kita bisa lihat pada menu balance sheet yaitu berisi dari keseluruhan penjumlahan dari pembelian produk dari si konsumen tadi. Nah, setelah selesai pada menu balance and sheet ini, kita bisa lihat juga pada menu reporting lagi, yaitu kita klik pada executive summary ini berisi dari ringkasan keseluruhan pemberian yang dilakukan oleh konsumen terhadap aset produk yang dimiliki oleh PT Bulan Sabit. Lalu setelah selesai pada executive summary ini, kita kembali lagi pada menu reporting, dan terakhir kita lihat pada menu cash and flow statement. Nah, lalu pada cash and flow statement ini juga berisi keseluruhan dari hasil pendapatan yang diperoleh oleh PT Bulan Sabit terhadap pembelian oleh si calon konsumen dari calon konsumen tersebut. Lalu setelah ini selesai, kita kembali pada menu Odoo yang tadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.